Halo semuanya, selamat datang di podcast KMY Consulting. Hari ini kita bakal ngobrol soal topik yang lumayan sering bikin bingung, tapi penting banget buat HRD, pengusaha dan karyawan, yaitu PPh 21. Terutama, apa saja yang sudah berubah belakangan ini. Dan seperti biasa, sudah hadir bersama saya konsultan pajak dari KMY Consulting yang bakal bantu kita bedah satu persatu. Halo, apa kabar hari ini? Halo, kabar baik hari ini. Dan senang banget bisa ngobrol soal PPh 21. Karena jujur, perubahan terbaru ini cukup banyak memengaruhi perhitungan payroll di banyak perusahaan. Nah, itu dia. Makanya episode ini kita mulai dari pengantar dulu ya, biar pendengar punya gambaran kenapa sih PPh 21 berubah dan apa urgensinya. Betul. Jadi nanti kita bahas mulai dari konsepnya, dasar perubahannya, sampai impact-nya ke pemberi kerja dan karyawan. Kita bahas santai, tapi tetap lengkap. Oke, kalau begitu, yuk kita mulai masuk ke slide berikutnya. Di sini, ada satu pertanyaan besar yang pasti terlintas di kepala banyak orang. Apakah pajak saya naik? Ini kayaknya pertanyaan wajib ya. Setiap kali ada perubahan aturan pajak. Iya, betul banget. Setiap ada istilah perubahan, orang langsung khawatir pajaknya makin besar. Padahal sebenarnya, tujuan utama perubahan PPh 21 yang sekarang justru bukan ke arah itu. Nah, ini penting nih. Jadi kalau bukan untuk menaikkan pajak, buat apa? Fokusnya lebih ke penyederhanaan. Pemerintah ingin membuat perhitungan dan pemotongan bulanan PPh 21 jadi lebih mudah, baik untuk perusahaan maupun karyawan. Artinya, sistem yang lama dianggap terlalu rumit. Iya, sistem lama punya banyak lapisan aturan, pengecualian, dan metode perhitungan yang sering bikin beda-beda hasil antar perusahaan. Nah, sistem baru ini dibuat untuk menyeragamkan dan mempermudah mekanismenya. Oke, jadi intinya bukan mau nambah beban pajak, tapi mau bikin prosesnya lebih simpel. Tepat sekali. Walaupun nanti tetap ada kondisi di mana pajak seseorang bisa terlihat naik atau turun. Tapi itu efek samping dari penyederhanaan, bukan tujuan utama. Mantap, nanti kita bahas contohnya juga ya, biar pendengar dapat gambaran jelas perubahan itu berdampak seperti apa. Oke, kita masuk ke pilar perubahan PPh 21 nih. Ada 4 hal utama ya? Iya. Yang pertama TER. Jadi perhitungan pajak sekarang lebih simpel. Kedua, NIK jadi NPWP. Jadi administrasi pajak makin praktis. Nice! Nggak perlu banyak nomor lagi ya. Betul. Lalu ada aturan baru soal natura dan kenikmatan. Jadi benefit dari kantor sekarang jelas mana yang kena pajak. Dan terakhir, pajak untuk non-pegawai dibuat lebih mudah dan transparan. Singkatnya, semuanya dibikin lebih sederhana dan jelas. Nah, kita bahas sedikit soal tarif efektif rata-rata atau TER. Ini banyak yang salah paham ya. Betul. Jadi TER itu bukan tarif pajak tahunan final, tapi cuman alat bantu supaya potongan pajak bulanan lebih simpel. Artinya dipakai kapan? Untuk pegawai tetap, TER dipakai Januari sampai November, lalu penyesuaian finalnya tetap di bulan Desember. Dan dasar hukumnya? Tetap sama, tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh, yang sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berarti bisa dibilang ini bukan tarif pajak tahunan yang final ya, tapi lebih ke mekanisme nyicil pajak penghasilan tiap bulan. Tepat sekali. TER dipakai biar potongannya lebih praktis tiap bulan. Nanti di akhir tahun, tetap dihitung ulang dan disesuaikan sesuai tarif progresif yang sebenarnya. Oke, selain TER, perubahan signifikan lainnya apa nih? Yang cukup besar itu integrasi nomor KTP sebagai NPWP. Jadi, sekarang KTP dipakai sebagai identitas wajib pajak yang utama. Berarti, nggak perlu nomor NPWP terpisah lagi? Betul. Ini sudah ada dasar hukumnya di Undang-Undang HPP, lalu diatur lebih lanjut lewat PMK 136 tahun 2023. Sistem DJP juga sudah mendukung lewat Cortex. Tujuannya, biar administrasi pajak lebih sederhana dan akses layanan pajak makin mudah. Ada satu lagi nih, perubahan di PPh 21 yang dampaknya lumayan besar. Ini soal imbalan selain uang, yang biasa kita kenal sebagai natura dan kenikmatan. Dulu ini sering banget jadi area abu-abu ya? Betul. Tapi sekarang aturannya sudah diperjelas, terutama lewat PMK 66 tahun 2023, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada prinsipnya, natura dan kenikmatan sekarang menjadi objek PPh 21 bagi karyawan yang menerimanya.
Artinya nilai fasilitas itu ikut dihitung sebagai penghasilan dan kena pajak? Betul, tapi penting dicatat, nggak semuanya langsung kena, karena tetap ada pengecualian dan batasan nilai tertentu. Menariknya, ini juga ada dampak ke perusahaan ya? Justru, ada sisi positifnya. Natura dan kenikmatan yang dikenakan pajak ke karyawan, sekarang umumnya bisa dikurangkan sebagai biaya secara fiskal. Ini beda banget dengan aturan lama, di mana natura biasanya nggak bisa dibiayakan. Jadi implikasinya dua arah ya. Karyawan mungkin ngerasa take home pay sedikit terpengaruh, tapi di sisi lain perusahaan jadi lebih terdorong ngasih benefit yang transparan karena bisa dibiayakan. Ada kabar baik juga nih buat teman-teman yang statusnya bukan pegawai, seperti freelancer, konsultan independen, atau tenaga ahli. Betul, ini salah satu penyederhanaan yang cukup signifikan. Dulu kan kita kenal istilah penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, yang cara hitung PPh 21 bulanannya beda dan sering bikin bingung. Apalagi soal PTKP ya? Iya. Nah, lewat PMK 168 tahun 2023, pembedaan itu untuk perhitungan PPh 21 bulanan sudah nggak relevan lagi. Terus, cara hitung barunya gimana? Lebih simpel. Setiap ada pembayaran ke bukan pegawai, PPh 21 dihitung 50% dari penghasilan bruto dikalikan tarif. Pasal 17 Undang-Undang PPh. Nggak ada lagi perhitungan kumulatif bulanan atau beda-beda status. Jadi hitungannya per transaksi ya? Betul. Ini jelas memangkas kerumitan administrasi, baik buat pemberi kerja maupun penerima penghasilan. Sebagai penutup, kita rangkum ya poin-poin paling penting dari perubahan PPh pasal 21 ini, supaya setelah nonton atau dengar ini, Anda punya gambaran utuh dan nggak bingung lagi. Baik, kita mulai dari yang paling terasa dampaknya. Pertama, tarif efektif rata-rata atau TER. Ini adalah bentuk simplifikasi. Mulai Januari sampai November, pajak bulanan cukup dihitung dari penghasilan bruto dikalikan tarif TER sesuai PTKP. Lebih praktis, lebih mudah dipahami. Jadi fokusnya memang mempermudah perhitungan bulanan ya? Betul. Kedua, NIK sekarang resmi menjadi identitas perpajakan utama. Integrasi NIK sebagai NPWP mengurangi kerumitan administrasi dan memastikan data pajak lebih akurat. Ini fondasi penting menuju sistem pajak digital ke depan. Termasuk untuk pemotongan pajak karyawan? Iya, semuanya terhubung di situ. Ketiga, soal natura dan kenikmatan. Sekarang ditegaskan sebagai objek pajak. Dengan aturan yang jelas, perusahaan punya kepastian fiskal dan bisa memastikan kepatuhan tanpa area abu-abu. Lalu bagaimana dengan bukan pegawai? Itu poin keempat. Untuk bukan pegawai, perhitungan PPh 21 bulanan juga disederhanakan. Tidak lagi rumit membedakan jenis penghasilan seperti sebelumnya. Nah, ini yang sering jadi kekhawatiran. Soal pajak naik. Dan ini poin kelima yang penting. Tidak ada kenaikan beban pajak tahunan. Yang berubah hanya metode pemotongan bulanannya. Perhitungan akhir tahun tetap pakai tarif progresif pasal 17. Artinya, sistem ini lebih ke pengaturan arus, bukan nambah beban. Tepat sekali. Dan terakhir, semua ini didukung oleh sistem administrasi DJP yang baru, yang tujuannya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Jadi intinya, satu identitas, sistem lebih sederhana, dan kepastian pajak yang lebih jelas. Semoga ringkasan ini membantu Anda lebih siap menghadapi era baru PPh pasal 21 bersama KMY Consulting. Semoga pengantar PPh pasal 21 ini membantu Anda memahami aturan pajak dengan lebih sederhana. Jika masih ada pertanyaan atau kendala, konsultasikan masalah pajak Anda bersama kami di KMY Consulting. Jangan lupa follow atau subscribe akun ini, bagikan ke teman, atau save konten ini jika bermanfaat. Terima kasih.